Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nadia dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya anak-anakku SMP Batik Surakarta? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Bu Nadia akan membahas mengenai potensi diri. Pasti kalian sudah sering mendengarkan mengenai potensi diri. Mari kita bahas bersama-sama. Apa sih itu potensi diri? Jadi, potensi diri merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal atau masih terpendam yang menunggu untuk dimunculkan supaya menjadi kekuatan yang nyata. Jadi, potensi diri itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, tetapi individu tersebut harus menggali atau mengeksplor dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya supaya dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat dari potensi diri itu ada 3. Yang pertama, bisa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas di kehidupan. Yang kedua, dapat mengambil keputusan yang tepat untuk karir atau kehidupan di masa depan. Dan yang ketiga, merasa nyaman karena mengerjakan sesuatu sesuai potensi. Jadi, secara psikis kita akan merasa lebih nyaman apabila kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, tentunya potensi ini akan sangat berpengaruh dalam beragam hal di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi akan nampak dalam kinerja atau produktivitas diri kita sendiri dalam melakukan berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Jadi, memahami potensi diri itu sangatlah penting dan perlu diupayakan untuk setiap individu. Sebab dalam memahami dan mengetahui potensi diri kita dapat memotivasi dan memberikan kekuatan yang lebih untuk diri kita sendiri dalam melakukan tugas di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada macam-macam dari potensi diri. Nah, di sini Bu Nadia ada 5 macam potensi diri. Yang pertama, ada potensi diri fisik atau psikomotor, berupa bentuk fisik tubuh manusia. Contohnya, ada hidung untuk mencium bau, ada tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan ada mata untuk melihat, seperti itu. Nah, yang kedua, ada potensi mental atau intelektual, berupa kecerdasan otak kiri. Fungsi dari kecerdasan otak kiri ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, untuk menghitung dan menganalisis. Kemudian yang ketiga ada emosional, yaitu berupa kecerdasan otak kanan. Fungsi dari otak kanan sendiri yaitu untuk rasa tanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Kemudian yang keempat ada spiritual, berhubungan dengan kesadaran jiwa. Jadi spiritual ini berasal dari dalam diri manusia, yaitu untuk mengetahui dan menemukan norma dalam lingkungan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada daya juang. Daya juang juga berasal dari dalam diri manusia, berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang manusia. Nah, selanjutnya ada tips menumbuhkan potensi diri. Jadi, pada dasarnya dalam diri individu itu memiliki potensinya masing-masing. Tetapi masih banyak dari kalian itu pasti yang belum menyadari apa toh potensi yang ada dalam diri saya itu, seperti itu. Padahal potensi seseorang sangat menunjang kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, ini akan Bu Nadia sampaikan beberapa tips untuk menumbuhkan potensi diri. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Bagaimana cara mengenali diri sendiri? Caranya yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk diri kalian sendiri. Contohnya, apa toh yang membuat kamu itu merasa bahagia, atau apa yang kamu inginkan, atau apa sih kelebihan atau kekurangan kamu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup baik jangka pendek dan jangka panjang yang dalam taraf realistis, atau kalian menyesuaikan dengan
kemampuan atau kompetensi kamu. Jadi contoh dari tujuan jangka pendek itu yaitu setelah lulus SMP saya akan melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Kemudian contoh dari kompetensi tujuan hidup yang jangka panjang yaitu nanti pada saat umur 25 tahun saya akan menikah dan memiliki rumah yang mewah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hilangkan negative thinking, hilangkan pikiran yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Apabila kalian menemukan hambatan, maka segeralah evaluasi dari proses kamu menuju mencapai tujuan tersebut. Jangan malah menyalahkan orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu motivasi hidup. Kenali apa yang bisa menumbuhkan semangat, apa yang bisa membuat kamu semangat 45 atau semangat membara untuk menghasilkan kekuatan kalian untuk menempuh apa yang kalian inginkan, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan mengadili diri sendiri. Nah, apabila kalian menemukan hambatan atau kalian menemukan kegagalan di tengah jalan, itu jangan menyalahkan diri sendiri secara berlarut-larut. Segeralah bangkit, kemudian dievaluasi kira-kira apa yang salah dalam kamu mengambil langkah seperti itu. Karena dengan menyalahkan diri sendiri secara berlarut-larut itu akan hanya membuang-buang waktu saja. Segeralah bangkit untuk terus melangkah, karena kegagalan itu merupakan pengalaman dan dijadikan sebagai evaluasi untuk melangkah di kemudian hari. Jadi, sudahkah mengasah potensi diri kamu? Nah, silahkan dari tadi yang Bu Nadia sampaikan diterapkan dan dicoba untuk semangat mengasah potensi yang kamu miliki. Karena dengan mengasah potensi yang kamu miliki, kamu bisa sukses di kemudian hari. Seperti itu. Nah, sekian materi dari Bu Nadia mengenai potensi diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang Bu Nadia sampaikan bisa bermanfaat. Jaga selalu kesehatan dan terapkan selalu protokol kesehatan. Sekian dari Bu Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.